Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adep Nizomi, NIM 48. Kali ini saya akan melanjut mencoba menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu mengimplementasikan kontrol akses. Beberapa teknologi dapat digunakan untuk mengimplementasikan kontrol akses, yang yang mana terbagi menjadi dua, yaitu akses control list, kemudian kontrol akses berbasis kelompok atau group based access control. Untuk akses control list sendiri atau biasa kita sebut ACL digunakan dalam router yang bertindak sebagai filter jaringan untuk mengizinkan atau membatasi data yang mengalir masuk dan keluar dari interface jaringan router. Meskipun banyak digunakan, ACL sendiri memiliki keterbatasan. Yang pertama, menggunakan ACL itu tidak efisien. ACL untuk setiap file, proses, atau sumber daya harus diperiksa setiap kali sumber daya diakses. Kontrol ACL tidak hanya akses pengguna ke sumber daya sistem, tetapi juga akses aplikasi dan sistem. Ini berarti bahwa dalam sesi komputasi yang khas, ACL diperiksa setiap kali pengguna mengakses file. Ketika aplikasi dibuka atau bersama dengan file dan aplikasi yang dibuka dan dimodifikasi aplikasi. Ketika sistem operasi melakukan fungsi tertentu dan sebagainya. Keterbatasan yang kedua untuk ACL adalah bahwa mereka bisa sulit untuk dikelola dalam pengaturan perusahaan di mana banyak pengguna perlu memiliki tingkat akses yang berbeda. Maksudnya perlu memiliki tingkat akses yang berbeda ke banyak sumber daya yang berbeda. Secara selektif menambah, menghapus, dan mengubah ACL pada file individual atau bahkan kelompok file dapat memakan waktu dan terbuka untuk kesalahan, terutama jika perubahan harus sering dilakukan. Kemudian yang kedua, kontrol akses berbasis kelompok atau group based access control. Dalam organisasi dengan ratusan komputer, solusi untuk organisasi adalah menggunakan kontrol akses berbasis kelompok yang memungkinkan konfigurasi beberapa komputer dengan menetapkan kebijakan tunggal untuk penegakan. Kebijakan ini biasanya digunakan di lingkungan perusahaan untuk menegakkan kontrol akses dengan membatasi tindakan pengguna yang menimbulkan risiko keamanan, seperti mengubah akses ke folder tertentu atau mengunduh file yang dapat dieksekusi. Kebijakan grup sendiri dapat mengontrol script objek untuk masuk dan keluar sistem, pengalihan folder, pengaturan browser yang dipilih, dan pengaturan Windows Registry. Atau registry adalah database yang menyimpan pengaturan dan opsi untuk sistem operasi. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu layanan identitas dan akses. Pengguna yang mengakses sistem komputer harus menunjukkan identifikasi saat masuk ke sistem. Layanan yang berbeda dapat digunakan untuk memberikan identitas dan mengakses layanan. Di sini terbagi menjadi 6 poin. Yang pertama, radius atau remote authentication dial-in user service. Kemudian yang kedua, Kerberos. Kemudian TACACS atau Terminal Access Control. Yang keempat, protokol akses directory ringan atau lightweight directory access protocol atau disingkat LDAP. Kemudian yang kelima, security assertion markup language atau SAML. Kemudian yang terakhir ada authentication framework protocol. Di mana untuk radius sendiri, radius di sini
dikembangkan pada tahun 1992 dan dengan cepat menjadi standar industri dengan dukungan luas di hampir semua vendor peralatan jaringan. Radius pada awalnya dirancang untuk mengakses un- maksudnya mohon maaf, radius pada awalnya dirancang untuk akses jalin jarak jauh ke jaringan perusahaan. Namun, kata remote dalam singkatan radius sekarang hampir keliru, karena autentikasi radius digunakan untuk lebih dari menghubungkan jaringan jarak jauh. Dengan pengembangan keamanan port IEE 802.1x untuk LAN kabel dan nirkabel, radius telah melihat penggunaan yang lebih besar. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada Kerberos yang merupakan sistem autentikasi yang dikembangkan oleh Massachusetts Institute of Technology atau MIT pada tahun 1980-an dan digunakan untuk memverifikasi identitas penggunaan jaringan. Kerberos menggunakan inskripsi dan autentikasi untuk keamanan. Kerberos akan berfungsi di Windows, Apple macOS, dan Linux. Kerberos biasanya digunakan ketika pengguna mencoba mengakses layanan jaringan dan layanan itu memerlukan autentikasi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, DACS atau Terminal Access Control System adalah layanan autentikasi yang biasa digunakan pada perangkat Unix yang berkomunikasi dengan meneruskan informasi autentikasi pengguna ke server terpusat. Server terpusat dapat berupa database dari TACACS atau database seperti file kata sandi Linux atau Unix dengan dukungan protokol TACACS. Versi pertama hanya disebut TACACS, sedangkan versi terbaru kemudian diperkenalkan pada tahun 1990 dikenal sebagai Extended TACACS atau XTACACS. Untuk versi saat ini adalah TACACS Plus. TACACS Plus untuk versi saat ini. Kemudian yang keempat ada protokol akses direktori ringan atau LDAP. Layanan direktori adalah database yang disimpan di jaringan itu sendiri yang berisi informasi tentang pengguna dan perangkat jaringan. Ini berisi informasi seperti nama pengguna, ekstensi telepon, alamat email, nama login, dan fakta lainnya. Layanan direktori juga melacak semua sumber daya di jaringan dan hak istimewa pengguna untuk sumber daya tersebut dan memberikan atau menolak akses berdasarkan informasi layanan direktori. Kemudian ada SAML, bahasa penegasan pernyataan keamanan atau Security Assertion Markup Language, yang merupakan standar XML yang memungkinkan domain web aman untuk bertukar data autentikasi dan otorisasi pengguna. Ini memungkinkan kredensial masuk pengguna disimpan dengan penyedia identitas tunggal, disimpan di server masing-masing penyedia layanan web. SAML digunakan secara luas untuk transaksi bisnis ke bisnis atau B2B dan perdagangan ke konsumen, e-commerce online. Kemudian yang terakhir ada Authentication Framework Protocol atau protokol kerangka autentikasi. Autentikasi menggunakan IEEE 80.2.1x memberikan tingkat keamanan yang lebih besar dengan menerapkan autentikasi berbasis port. IEEE 802.1x memblokir semua lalu lintas berdasarkan port by port sampai klien diautentikasi
menggunakan kredensial yang disimpan pada server autentikasi. Ini mencegah perangkat yang tidak diautentikasi dan dari menerima lalu lintas jaringan apapun sampai identitasnya dapat diverifikasi. Ini juga secara ketat membatasi akses ke perangkat yang menyediakan autentikasi untuk mencegah penyerangan mencapainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.